Uhayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil ahlal jinan. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, aw kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian di pengajian kuliah subuh klaster Edelweiss Perumahan Citra Indah. Pertama yang harus kita ucap adalah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah udah ngasih kita nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat sehat walafiat. Yang mana jelas Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat seiring salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam, pemimpin kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para pengikutnya, para sahabatnya, para keturunannya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara tentang syukur. Syukur itu terbagi menjadi dua, Bapak-bapak. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin karangan Asy-Syaikh atau dikumpulkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ismail Abu Dawud, Anas Ismail Abu Dawud, di dalam bab syukur, beliau mengatakan syukur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama asyukru lil khaliq, yang kedua asyukru lil makhluk. Maksudnya apa? Asyukru lil khaliq ini rasa terima kasih kita, rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua asyukru lil makhluk, syukur kepada makhluk, artinya rasa terima kasih kepada makhluk. Kita ambil analogi yang sangat sederhana. Nah, ini akan masuk ke pembahasan kita. Ketika kita dibayain sama tetangga, dibayain sama orang, dibayain sama saudara-saudara kita, atau kita lagi kesusahan di jalan misalkan, ada yang nolongin kita tuh, misalkan ban motor bocor atau ban mobil bocor, ada orang yang datang sama kita, dia nolongin kita. Makasih kita itu bukan langsung sama Allah, tapi sama orang yang nolongin kita. Iya kan? Pas datang itu makasih Pak, makasih Bu, makasih deh. Artinya apa? Terima kasih kepada makhluk. Nah inilah contohnya. Karena apa? Kita saling bertaamul atau kita saling berhubungan, saling berkomunikasi, saling berbuat baik. Nah itu namanya asyukru lil makhluk. Kita terima kasih kepada makhluk. Asyukrul khaliq dan makhluk berbeda. Ini akan ditarik di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali, yang mana hak
pun terbagi menjadi dua. Ada al-haq lil khaliq, ada hak lil adami. Hak kepada Allah sama hak kepada manusia. Adam, anak-anak Adam. Artinya apa? Ibu, bapak, semuanya yang ada di sini. Ketika kita memiliki kesalahan, kita maksiat sama Allah, kita ninggalin sholat, kita ninggalin ibadah, kita ninggalin kewajiban, itu kita bertaubatnya sama Allah. Tapi kalau kita salah sama orang, salah sama tetangga, salah sama keluarga, salah sama temen, kita minta maafnya sama temen, sama tetangga, ya sama orang tersebut. Kalau orang itu nggak maafin, Allah nggak maafin. Karena apa? Ini hak lil adami, urusan manusia sama manusia, bukan manusia sama Allah. Akan tetapi kalau peribadatan, kita ninggalin sholat, kita ninggalin puasa, jelas kita salahnya sama Allah. Tapi kalau kita nyakitin hati orang, minta maafnya sama orang itu. Kalau orang itu nggak maafin, Allah nggak bakal maafin. Karena ini urusannya berbeda. Seperti apa? Ibu-ibu atau bapak-bapak misalkan punya utang sama orang. Sama tetangga nih punya utang. Nggak ketemu. Orangnya udah pindah. Pulang kampung misalkan kemana. Kontaknya nggak ketemu segala macem. Jangan bayar utang itu nyodakohin ke masjid. Karena itu beda. Sodako itu ikhrajul mar taqarruban ilallah, pengertiannya. Kita ngeluarin duit, ngeluarin harta, itu niatnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sodako itu fisabilillah, jalannya buat ke Allah. Kalau nih ganti utang ke sodako, itu bingung jadinya, aneh. Nggak masuk secara hukumnya. Makanya utang itu wajib dibayarnya ke orang yang minjemin kita duit atau yang kita minjem duitnya dari dia. Iya kan? Nah, begitulah hak-hak yang harus dilalui. Apalagi kita sebagai muslim. Jelas, ini sekarang saya pengen baca kitabnya tetangga. Permasalahan tentang tetangga ini kan sehari-hari kita hidup sama tetangga. Jelas, kadang kita orang jauh bukan asli orang sini, tapi kumpul sama-sama orang jauh, akhirnya jadi tetangga. Bagaimana caranya kita rukun? Bagaimana caranya kita selalu akur dengan tetangga? Ternyata dijelaskan dulu juga penjelasan tentang arti tetangga itu apa sih? Huwa al-mujawiru fis sukni. Itu adalah orang yang berdampingan tempat tinggalnya sama kita. Nah, itu kan tetangga, pengertian klasik lah ya. Kalau itu orang yang tinggal di samping rumah kita, artinya adalah tetangga. Nah, cuma tetangga itu terbagi menjadi tiga. Tetangga itu terbagi menjadi tiga. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin ini dikatakan, jarun musyrikun lahu haqqul jiwar. Apa? Tetangga yang mohon maaf itu non muslim, tidak seiman sama kita. Tapi apa? Beliau, para orang non muslim ini memiliki hak. Kita sebagai orang-orang muslim bertetangga dengan beliau harus saling baik, harus saling silaturahmi, harus saling mengasihi. Karena apa? Di dalam kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Ramadan Al-Buti diceritakan ketika Rasulullah sedang berhijrah. Rasulullah berhijrah. Ketika Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah, ada 3 pilar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai ke Madinah. Yang pertama apa? Binaul masjid. Yang pertama adalah membuat masjid. Untuk apa? Ngebuat masjid kayak gini nih. Datang semuanya. Akhirnya kita pengen bikin musola di sini kan. Pak Erlangga cerita pengen bikin musola di sini beserta apa? Para orang-orang muslim yang tinggal di sini, para jamaah sekalian juga, supaya apa? Satu, kita ada kajian seperti ini, ya, kita ada sholat berjamaah, taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah ketika sampai ke Madinah. Pertama, binaul masjid, membuat masjid. Yang kedua, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah membuat undang-undang.
ya, membuat undang-undang peraturan baik untuk orang muslim ataupun orang non muslim. Artinya apa? Rasulullah sangat menjaga bagi mereka yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dijaga ketika mereka dengan syarat membayar pajak. Ya, Bu. Jadi bayar pajak tinggal di situ sama orang muslim bayar pajak. Semuanya bayar pajak. Nah, itu harus kita hormati. Karena berbicara tentang manusia, tadi udah disampaikan hak lil adami, hak untuk anak Adam. Anak Adam yang ada di dunia seluruhnya ini, manusia-manusia adalah anak Adam, baik muslim ataupun non muslim. Artinya apa? Kita harus baik. Karena apa? Dijelaskan juga oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumullah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya apa, Ibu? Wahai para pecinta, irhamu man fil ardi, kasihilah seluruh makhluk yang ada di bumi. Kasihilah semuanya yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Penduduk langit akan mencintai kita. Artinya apa? Kita cukup berbuat baik. Bu, kita bertetangga nggak usah ngeliat agama. Betul nggak? Orang nggak bakal nanya agama kita apa kalau kita baik sama orang. Yang paling mahal itu ketika kita jadi orang, bagaimana caranya memanusiakan manusia. Kan itu yang mahal kadang-kadang. Memanusiakan manusia itu yang ada repot. Ya, dijelaskan juga di dalam kitab Arba'in Nawawi karangan Syekh Nawawi. Yang mana hadisnya tadi udah diucapin sama saya di awal waktu saya sampaikan. Rasulullah pernah ngomong, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang yang beriman, yang mana nih ada orang dia ngaku dia beriman, falyaqul khairan aw liyasmut. Tuh, dia harus ngomong kebaikan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau mulutnya nggak bisa ngucap baik, kalau mulutnya nih nggak bisa tutur kata yang baik, nyakitin hati orang, lebih baik dia diem. Ya, kalau artinya apa? Nih kalau kita nggak bisa ngebahagiain orang dengan mulut kita, mendingan kita diem dah supaya nggak bikin sakit hati. Ya, seenggaknya kalau nyenengin nggak bisa, nggak usah bikin sakit hati dah. Nah, kurang lebih begitu. Falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang ngaku cinta sama Allah, orang yang ngaku beriman sama Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliain tamunya. Bu, makanya ketika tamu datang ke rumah kita, nah dalam Islam tuh sampai dijelasin adab bertamu, ya, adab menjamu tamu. Nah, nanti ada lagi babnya tuh tentang tamu. Yang ketiga apa? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Bu, kita orang jauh. Kita tinggal di sini bukan nama orang satu kampung kita. Kita pendatang. Tapi ingat, ketika kita sakit, ketika kita susah, ketika kita dalam keadaan yang sulit, yang tahu itu bukan keluarga kita yang jauh, tapi tetangga. Kita sakit, nggak punya mobil misalkan, nggak punya kendaraan, nggak punya apa, pasti pertama kali mau minjemnya kemana? Tetangga, Bu. Kalau dalam keadaan mendesak, kita meninggal, yang ngubur siapa? Tetangga. Kita meninggal, yang tahlil siapa? Tetangga. Tetangga. Nah, oleh karena sebab itu, seandaikan kita nggak baik sama tetangga, kira-kira tetangga kita pengen nolong apa kagak? Kan kagak, boro-boro orang baik aja ora ibaratnya. Iya kan, orang baik aja kagak.
Ah, lu aja begitu sama gua, gimana gua mau bantuin? Nah, lo kan begitu kurang lebih. Jadi artinya apa? Kita kudu baik tuh. Baik dulu sama tetangga. Akur dulu sama tetangga. Makanya falyakul khairan awliyasmut. Tutur kata kudu dijaga kalau sama tetangga. Sama saudara kita. Iya. Tadi penjelasannya, jar musyrikun lahu hakul jiwar. Yang satu tadi, tetangga yang non muslim, yang enggak seiman, dia tetap memiliki hak bertetangga. Yang kedua apa? Jarun muslimun lahu hakul jiwaril wal islam. Jarun muslimun, tetangga yang muslim. Tetangga muslim itu artinya apa? Sama-sama iman kepada Allah. Artinya bukan cuma di satu negara. Pokoknya selagi dia orang muslim, berarti dia tetangga kita. Dia saudara kita. Al muslim akhul muslim. Iya, al mu'minun lil mu'minina kal bunyani yasudduhu ba'duhu ba'dha. Jelas dalam hadisnya juga. Jadi apa? Tadi tetangga yang non muslim, kedua tetangga muslim atau sama-sama orang muslim. Nah, kalau ini udah jelas caranya kita bertaamul sama mereka kayak gimana. Yang ketiga ini apa? Jarun qoribun muslim. Tetangga yang bener-bener dekat sama kita orang muslim. Kira-kira bisa dibedain, Pak? Tadi jarun musyrikun, tetangga orang lain di luar Islam, non muslim. Baik itu di samping rumah, baik itu di luar desa, baik itu di luar negara. Iya, kita harus tetap baik karena ini berbicaranya bukan tentang agama dia apa, bukan tentang keyakinan dia apa, tapi ini bicara tentang antara manusia dan manusia. Seandainya kita tidak bisa menghormati manusia tersebut, setidaknya kita memiliki pikiran bagaimana kita menghormati sang pencipta yang menciptakan manusia tersebut. Karena yang mahal itu, Bu. Ya. Makanya misalkan kita ngeledekin orang, oh mohon maaf, fisiknya kayak gini dia tuh. Oh fisiknya kayak gini, ngehina fisik tuh. Kalau kita nggak bisa muji dia, kalau kita nggak bisa ngeindah-indahin dia, nggak bisa ngehormatin dia, seenggaknya kita ngehormatin lah sama yang ciptain dia. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mahal kan di situ. Ya. Ketika saya tinggal di Maroko sana, nah kebetulan ibu-ibu, saya itu kuliah di Maroko. Saya baru lulus juga di Maroko. Saya pernah kuliah di Indonesia 2 tahun, cuma alhamdulillah saya dapat beasiswa. Akhirnya saya berhenti kuliah di Indonesianya, langsung berangkat ke Maroko sana. Nah ini ada kisah juga ketika saya di Maroko. Jadi saya tinggal di kota namanya Tetuan, dan di daerah kota Martil, namanya Martil, yang samping pantai itu, ada sebuah perpustakaan umum, tapi dulunya bekas gereja. Nah asik kan? Di negara Islam yang Islamnya 99,98%. Ya Allah Bu, cuman persekian orang non muslimnya di sana. Ya, 0, sekian orang muslimnya. Atau 99,8%. Ya kurang lebih segitulah. Intinya mayoritas orang muslim. Ada gereja di sana. Itu dijadikan perpustakaan. Nah, di dalam gereja tersebut, perpustakaan tersebut, kita bilangnya kanisah. Kanisah itu artinya gereja kalau bahasa Arabnya. Cuman dalamnya udah jadi perpustakaan, tempat belajar. Belajar les bahasa Prancis, bahasa Spanyol, belajar musik, atau yang umum lah, pelajaran-pelajaran umum. Karena yang datangnya bukan cuman orang Islam. Jadi ketika saya masuk sana, saya kira pada saat itu, ya saya mikirnya kan orang Maroko, orang Islam semua. Saya nggak tahu saat itu. Jadi saya nanya, Assalamualaikum akhi, kif halak? Labas bikhair, fina muzianah. Kita nanya kabar. Ente gimana kabarnya? Baik, sehat, begitu kan? Dia ngomongnya apa? Alhamdulillah bikhair. Yo, alhamdulillah saya baik-baik aja. Gini-gini segala macam. Dia ngomong bahasa sana juga, bahasa Arab versi Maroko juga, namanya bahasa Darija. Jadi pas lagi ngobrol-ngobrol, saya nanya,
karena bahasanya rada aneh di kuping saya, nggak kayak orang Maroko asli kan kita tahu Bu ya. Kalau ngedengar orang Jawa misalkan yang disunda-sundain gitu loh Bu, atau orang Sunda yang di Jawa-Jawain begitulah kurang lebih, kan rada gatal kuping kadang-kadang ya. Ini orang mana sih orang? Iya kan rada gatal kan kuping Bu ya. Iya. Atau misalkan orang Jawa yang di Betawi-Betawiin ngomongnya tuh, iya bukan yang salah enggak, cuman kan ya kita orang situ ibaratnya tahu dong kalau Betawi ini ngomongnya begini lidahnya, biasa makan lontong sayur. Iya kan. Nah kalau orang Jawa kan biasanya makannya apa sih namanya? Tempe yang apa sih yang basah itu? Tempe apa namanya? Mendoan. Nah iya mendoan. Nah biasanya mendoan kan. Kalau orang Jawa kan mendoan makin basah makin enak tuh ya. Kalau orang Betawi demennya yang kering. Makin garing makin asik kan begitu. Artinya makanannya juga beda apalagi lidahnya. Nah ketika saya ngobrol itu lidahnya rada aneh-aneh juga nih ngomongnya. Nah pas saya ngobrol itu sama dia selesai, saya nanya orang mana aslinya. Dia bilangnya saya orang Spanyol. Oh orang Spanyol. Iya. Ya udah saya nggak nanya agamanya apa karena saya pikir ketika nyampe situ dia orang Islam. Orang ngomongnya ditanya kabar alhamdulillah kok. Iya kan? Alhamdulillah. Terus pas di akhir itu selesai acara tersebut, waktu itu saya ke perpustakaan kebetulan ada acara. Nah singkat cerita di akhir acara itu kami baca sholawat bareng-bareng. Satu perpustakaan tadi, orang-orang yang ada di perpustakaan semuanya baca sholawat. Kalau kayak di kita kayak acara maulid kali ya. Nah ibaratnya kayak di tempat mahalul qiyam. Pas kalau di kita tola'al badru alaina, pas lagi mahalul qiyam juga ya kan, marhaban ya nural aini, marhaban jaddal husaini, marhaban. Jadi pas lagi kayak gitu, lagi pada berdiri baca salawat semuanya, ya saya makin yakin dong berarti nggak ada orang non muslim di sono. Ya orang baca salawat bareng-bareng, mana dia ngomongnya bahasa Arab. Pas saya nanya ke teman saya, itu si Peter, namanya Peter. Ternyata namanya Peter. Iya. Namanya Peter. Itu si Peter. Dia orang Maroko? Enggak, dia tinggal di Maroko udah lama nih. Dia orang Spanyol aslinya. Agama dia apa? Iya, dia bukan orang Islam. Wah, ya bukan orang Islam. Tapi ngomongnya alhamdulillah. Apa kita marah? Apa kita berhak protes? Itu bahasa gua, itu Tuhan gua. Apa kita harus seperti itu? Ternyata enggak, Bu. Ketika nyampur kayak gitu, dia baik sama saya. Artinya apa? Saya yang tidak tahu dia orang non-muslim, tapi saya baik sama dia karena apa? Karena dianya sopan sama kita. Kita sopan sama dia. Karena apa? Dianya sopan sama kita. Artinya di sini apa? Tanpa kita perlu tahu agama seseorang itu apa, agama yang dipegang atau keyakinan yang dipegang orang tersebut apa, ya kita cukup menunjukkan jati diri kita sebagai orang muslim yang apa? Yang baik. Nggak usah teriak-teriak, gue orang Islam, gue mayoritas di Indonesia. Ya nggak usah begitu. Cukup kita nunjukin sikap baik kita, iya, kepada orang muslim. Artinya apa? Kebaikan, hal jazaul ihsan illa ihsan. Kita akan dapat kebaikan kalau kita berbuat baik. Ya. Artinya apa di sini? Ke orang non muslim aja kita kudu begitu, apalagi ke orang Islam. Nah, yang ketiga ini tadi jarun qoribun muslimun. Tetangga udah deket dia orang muslim. Nah, tadi kan kalau jarun muslimun doang, artinya apa? Nih, orang-orang muslim yang ada di dunia lah ibaratnya, mau di luar negeri, mau di Indonesia. Kalau yang ketiga ini jarun qoribun muslimun, lahu hakul jiwar wa hakul islam wa hakur rahim. Nah, dia punya hak bertetangga, punya hak dalam apa sih? Berhubungan Islam, sama-sama muslim. Artinya apa? Kita ngingetin sholat, kita ngajak ibadah, kita ngajak ngaji. Nah, tuh. Ya balighu anni walau ayat, tuh niat kita dakwah, ngajak ngaji, ngajak sholat bareng jamaah.
tapi jangan maksa. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Ya, jadi kita tugasnya cukup ngajak. Seperti kayak gini Bu, bapak-bapak. Di hadis, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari ilmu hukumnya wajib. Yang wajib ngapain? Cari ilmunya, dapat ilmunya nggak wajib. Artinya apa? Dalam berdakwah, dakwahnya sampai niatnya begitu aja. Kita wajib nih berdakwahnya. Soal dia mau ikut ajakan kita atau enggak, yaitu tinggal kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih begitu. Makanya oleh karena sebab itu, di sini ibu semua dan bapak-bapak, ya udahlah, kita kudu sama-sama baik sama tetangga. Jelas tadi ar-rahimuna yarhamuhumullahu ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Tuh, kalau kita cinta sama penduduk bumi, insya Allah Nabi yang ngomong, masa Nabi bohong sih? Yarhamkum man fis sama, para penduduk langit mencintai kita. Kalau didoain sama orang, mungkin apa sih, persentase diijabahnya masih kurang banyak lah. Tapi kalau yang doain penduduk langit, para malaikat, kalau malaikat udah cinta sama kita, penduduk langit pada cinta sama kita, dan mereka doain kita, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi Bu ya, karena nggak usah jauh-jauh lah kita, baik dulu sama yang dekat, sedekah dulu sama yang dekat, nggak usah jauh-jauh. Nih ada sumbangan apa di klaster ini, sumbang dulu dah di klaster ini dah. Ada kewajiban apa, bayaran di klaster ini, bayar dulu bareng sebelum kita mau nyumbang ke masjid luar. Ada sodakoh di ada musola ini nih, musola Assalam namanya ya. Nah, sodakoh musola Assalam ini, udah sodakoh kesini aja dulu yang banyak sebelum dia sodakoh ke masjid luar. Karena ini yang dekat dulu, baru keluar. Nah itu dia tadi. Yang ketiga tadi, jarun qoribun muslimun. Sama orang muslim yang lain aja kita kudu baik sama-sama orang muslim, apalagi udah muslim tetangga lagi. Nah itu tadi. Jadi kita kudu jaga tutur ucapan kita. Poinnya, kalau kita nggak bisa jaga ucapan kita, seenggaknya kita diem, udah diem aja deh. Kesal sama orang, emosi sama orang, sama tetangga apalagi tuh. Aduh emosi amat, empetin dalam hati. Udah, tahan, jangan diomongin. Lebih baik kita tabayun, datang ke rumahnya kalau nggak senang. Pak, mohon maaf, atau Bu, mohon maaf, saya tadi kesinggung. Pak, tapi saya cuma mengungkapin aja, ya kita baik-baik aja dah. Saya mohon maaf juga, saya udah kesinggung. Nah, udah kesinggung tapi minta maaf, kan itu yang mahal. Iya kan? Saya mohon maaf Bu, saya udah kesinggung. Ya mudah-mudahan saya dijadiin tambah sabar kan. Amin. Nah kan begitu kurang lebih. Jadi ya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semua, ini pelajaran terkhusus untuk diri saya sendiri juga, dan umumnya kepada para jamaah sekalian yang hadir di sini. Siapa tahu apa yang saya sampaikan ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, kita udah tahu hak kita kepada Allah tadi udah jelasin. Ya, hak kita kepada manusia, tetangga terbagi tiga tadi kita udah tahu juga. Artinya apa? Udahlah jadi orang Islam. Nggak usah jadi ngomongin tentang agama kita ibaratnya. Mau jadi orang non muslim, mau jadi orang Islam. Kita udah paham antara orang sama orang, antara manusia sama manusia, kita kudu baik. Tapi adapun kita kadang suka salah sama orang, suka emosi sama orang. Manusia, anas mahalul khotwan nisyan. Manusia itu tempatnya salah sama lupa. Jadi maklum, teguran biasa, justru itu buat ngingetin. Nah, pelajarannya juga apa? Kalau kita ditegur sama orang, kita introspeksi dulu. Iya. Karena Imam Al-Hafi pernah berkata, pakailah cermin, 2 cermin dalam hidupmu. Istakhdim mir'atain ya, fi hayatik. Pakailah 2 cermin di dalam hidupmu. Yang pertama apa? Cermin yang pertama untuk melihat keburukan kita, kesalahan kita. Jadi ketika kita ditegur sama orang, jangan langsung balik emosi dulu kalau bisa. Tapi apa? Ya Allah, salah kita apa sih? Ya Allah, kekeliruan kita apa sih sampai orang itu kesal sama kita? Ya kan? Cermin yang kedua apa? Yang cermin yang kedua apalah? Untuk melihat kebaikan orang lain. Nah, itulah untuk musahabatun nafas, untuk introspeksi
diri. Ya, jadi oleh karena sebab itu, jamaah sekalian yang hadir di sini, bapak-bapak dan ibu, semuanya semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita terus bisa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mana itu menjadikan kita lebih faham, lebih mengerti, lebih bisa untuk apa? Untuk menjadikan diri kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan menjalankan syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, serta kelembutan yang telah diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, ada pertanyaan dari bapak-bapak? Saya tanya jawabnya. Orang tuanya dulu pernah memiliki hutang, dan ketika itu orang yang dihutanginya sudah meninggal, masih hidup. Oh, nah kan seperti yang dijelasin tadi kan, iya kan? Nah makanya jadi pertanyaan, nggak tahu di mana, tapi ini harus dilihat dulu. Pertama, ibu udah cari, misalkan ibu pernah tahu nggak dia tuh orang mana aslinya? Nggak pernah tahu, nggak pernah diceritain juga. Oke, jawabannya sekarang kita sederhanakan saja. Kalau ibu memang sudah benar-benar tidak bisa mencari, ya, cuma buat saya itu ketika melihat fenomena sekarang, kita bisa tahu kabar yang ada di Korea, kita bisa tahu kabar yang ada di Amerika, kita bisa tahu berita yang ada di Palestina, kita bisa tahu berita yang ada di dunia lewat handphone. Sekarang, kalau menurut saya, seandainya misalkan yang dihutangi udah meninggal, dia punya ahli waris, kita wajib bayar ke ahli warisnya. Ya, karena hutang, wajib. Tuh, ya. Cuma kalau seandainya memang bener udah nggak ketemu, ya udah, duit itu silahkan ibu sedekahkan saja, misalkan ke anak yatim. Tapi ibu niatkan sedekah itu, yang sedekah adalah orang yang dihutangi oleh orang tua saya, gitu aja. Ya, sisanya tasamu aja. Namanya kalau udah nggak bisa dicari, gimana sih? Ya kan nggak bisa dipaksa juga kalau nggak bisa dicari. Cuma selagi ada cara untuk mencari, lebih wajib untuk mencari dulu. Karena sekarang sih kita bisa melihat ada handphone, kita asal tahu daerahnya, dia kira-kira orang mana, Lampung nih, nah Lampungnya daerah mana, atau kita bisa lihat Facebook, cari-cari dulu namanya tuh, lihat-lihat fotonya. Oh kalau nggak ada juga, kalau emang sekiranya susah banget, ya udahlah, sedekahin aja anak yatim tuh, kasih anak yatim, ya kan. Tapi niatin untuk orang yang dihutangi oleh orang tua kita. Nah kurang lebih kayak gitu. Bagaimana hukumnya ketika orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita? Ya, orang non-muslim mengucapkan salam kepada, misalkan dia ngomong Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikum, titik. Waalaikum, kan nggak tahu nggak apa-apa dong, ya kan? Assalamualaikum, Waalaikum, jawabnya Waalaikum. Orang saya juga ngomongnya Assalamualaikum kok ke orang yang Peter tadi, ya kan gak tahu, kita baru datang, namanya nggak tahu, namanya orang nggak tahu mah nggak salah, bu, namanya juga nggak tahu, ya kan? Nah, belum tahu hukumnya maksudnya, nah itu ya, kalau belum tahu hukumnya nggak apa-apa, namanya juga nggak tahu, tapi kan sekarang udah tahu. Jadi ketika ada orang non muslim ngucap sama kita Assalamualaikum, kita jawabnya Waalaikum, titik segede kebun, naik banyak, gede banget segede kebun, ya pokoknya titiknya itu Waalaikum. Gini ya, pertama saya itu tidak berani membicarakan antara pahala sama dosa, ya. Satu, saya nggak berani bilang, oh seandainya kita sholat ini pahalanya segede gunung gitu loh. Bahasa-bahasanya kan begitu ya, pahalanya banyak. Karena pahala sama dosa hak lillahi ta'ala. Itu hak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Haknya Allah mau ngasih pahala berapa kek,
mau ngasih dosa ke kita segimana kek, ya yang punya dosa yang punya pahala, iya kan, mau masukin kita ke surga ke neraka, saya udah pasrah aja, yang penting Allah redho gimana caranya, gitu orang lebih dah. Nah soal tadi makanan nih, kalau kita mau ngutangin orang, itu pertama kita kudu siap dulu. Artinya namanya ngutangin ini ibaratnya setelah itu duit itu jadi bayangan. Duit itu jadi bayangan, Pak. Duit itu jadi bayangan. Bagaimana caranya? Hukum nagih utang wajib. Nagihnya wajib ya. Makanya kalau seandainya orang-orang yang nggak bisa bayar, ya udahlah. Tinggal simpenin aja. Kalau Bapak bisa ikhlas, ya udah anggapnya tabungan akhirat, selesai. Gitu aja. Cuman kan manusia rada berat kadang-kadang. Untuk ganjarannya apa, seberapa berat yang Bapak rasakan. Misalkan gara-gara minjemin itu nih, tiba-tiba pas lagi butuh banget duitnya lagi butuh banget, lagi keadaan susah. Nah Bapak dalam keadaan susah, Allah nggak buta ya. Yang Bapak dapat nanti ganjarannya ya urusan Allah. Kesusahan Bapak itu yang bakal diganjar sama Allah itu, ya kita nggak tahu seberapa dalam susahnya Bapak, mungkin sedalam itu juga nanti ganjaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya gitu aja paling kan. Intinya kalau mau ngomongin tentang sabar lagi, ikhlas lagi, setiap orang kan kadarnya beda. Bapak ini sama Bapak DKM ini kan sabarnya beda, ikhlasnya beda. Siapa tahu nih yang A, ada orang nih, kita nggak nyebutin orang sini, saya nyebutinnya orang di kampung saya, di kampung oh kan ngomong sini ya, ibaratnya ya kita ambil contoh aja lah, siapa orang, saya A, ada yang sedekah 50.000 misalkan, yang satu lagi sedekah 500.000, iya. Nih, yang sedekah 50.000 dia cuman punya duitnya 100.000, tapi sedekahnya 50.000. Sedangkan yang sedekah 500.000 punya duitnya itu 10 juta. Kira-kira lebih besar yang mana Bu sedekahnya? Kalau nominal kan yang 500.000, bener nggak? Iya kan? Tapi kan kalau kita ngelihat yang 100.000 itu lebih besar loh persentasenya, 50%. Yang 10 juta itu harusnya sedekahnya tuh 55 juta berarti dong. Nah artinya kan bukan tentang itunya, cuman kadar keikhlasannya kan kita nggak bisa gabung. Kita nggak tahu lihatnya yang mana nih. Siapa tahu yang 50 itu dia dalam keadaan susah banget. Ya Allah kan sedekah itu nambah ya, makin ngeluarin makin nambah. Siapa tahu saya ngeluarin 50.000 ntar dapetnya gede nih. Siapa tahu. Tapi yang 500.000 itu walaupun dipersentasekan kecil dengan uang yang 10 juta, tapi dia ikhlas anggapnya ya udah sedekah, terserah mau dibalas apa enggak, orang gua niatnya sedekah kok, orang saya niatnya sedekah kok, orang kita niatnya sedekah kok. Kan ibaratnya begitu. Ya udah. Kan kita nggak tahu yang diterima yang mana sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya sholat. Sampai sekarang saya pun sholat, saya nggak tahu sholat mana yang diterima sama Allah. Puasa saya nggak tahu puasa mana yang diterima sama Allah. Amal saya mana yang diterima sama Allah. Selama ini sholat itu adalah kewajiban. Ya udah, saya nuntasin kewajiban aja. Urusan diterima apa enggak udah terserah Allah. Saya nggak mau ikut-ikutan. Iya. Saya ngelakuin dosa misalkan. Saya berbuat maksiat, saya berbuat salah. Saya ninggalin sholat segala macam. Urusan saya taubat sama Allah. Soal taubatnya diterima apa enggak, saya serahin ke Allah. Saya cuman satu, ya Allah, saya cuman minta redho doang. Udah berharapnya di redho doang. Mau pahala dikasih kek kagak kek terserah dah. Ya, urusan mau di akhirat bagaimana ya, yang penting Allah redho dah. Terserah mau pahala mau dosa. Makanya saya sih belum kepikiran dalam ibadah saya, dalam sholat saya itu mikirin tentang ganjarannya kayak gimana, enggak. Saya mikirnya itu utang sama saya, itu utang saya kepada Allah. Ya, karena kayaknya saya terlalu munafik kalau saya sholat itu ngejar pahala. Kalau pribadi saya berpikirnya itu adalah kewajiban saya. Namanya kewajiban kita kudu datang. Udah selesai. Kewajiban kudu datang. Namanya kewajiban kudu dituntaskan. Artinya saya udahlah, yang penting udah gugur sholat. Nah lega nih udah gugur kewajiban kita. Ya udah, urusan antara sholatnya diterima apa enggak ya udah. Yang penting kita sholat sebaik mungkin. Sholat berusaha sekhusyuk mungkin, walaupun memang susah khusyuk. Ya boro-boro mau khusyuk Bu, habis takbir Allahu Akbar, mikirin utang langsung kan. Baru takbir, ibu-ibu anak nangis.
Nah kan bingung gimana mau khusyuk kadang-kadang. Artinya kita nggak tahu ibadah mana yang diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masa iya sih Tuhan itu maha baik loh. Ketika kita buka Al-Quran, yang pertama kali kita lihat surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat pertamanya apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmani, yang maha pengasih. Ya, ingat, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih. Sifat Allah yang diucapi pertama kali dalam ayatnya sendiri apa? Maha pengasih. Artinya Allah itu maha pengasih. Sifat Allah yang Allah maha al-mutakabbir, Allah maha sombong, Allah maha mampu atas segala apapun, Allah berdiri sendiri. Semuanya sifat Allah yang lainnya itu sifatnya belakangan setelah sifat kasih sayang dan rahmatnya Allah. Artinya apa? Allah aja baik. Iya, masa kita takut sih dengan kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya udah, tinggal percaya aja, rahmat Allah itu luas. Ya, dosa kita itu yang luas. Misalkan kita ngerasa dosa kita banyak. Kalau saya nanya, misalkan bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau saya nanya, kira-kira jujur dalam hati, ucapin sekarang, banyakkan dosa apa pahala? Coba kenceng Pak, dalam hati bapak-bapak ibu-ibu, kira-kira kita nih selama hidup banyakkan pahala apa dosa? Yang kenceng, banyakkan dosa apa pahala? Orang dosa masuk artinya bingung kan? Sekarang saya nanya Bu, kita banyakkan pahala apa dosa nih? Jujur. Yakinnya gimana? Yakin. Banyakan dong. Yakin kan ya? Tuh. Artinya kita aja udah ngaku kita banyak dosa. Sekarang kita tahu nggak kira-kira? Nih, yang di dalam surga itu orang yang banyak pahala, orang yang banyak dosa. Banyak pahala. Nah, kita tadi ngaku banyak dosa, artinya kita masuk. Asik amat ya. Asik banget ya, bilang banyak dosa tapi masuknya surga. Nah, inilah yang disebutkan oleh Imam Abu Nuwas. Tuh. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, lastu lil firdausi ahla. Saya bukan ahli surga firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi saya nggak mampu di neraka. Nah, kayak tidak kita tadi kan, ngakunya banyak dosa, tapi disuruh neraka kagak mau. Kan begitu. Kagak sanggup di neraka. Iya kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Fahabli taubatan waghfir dhunubi. Berikanlah saya tobat, kasihlah saya jalan tobat, waghfir dhunubi, dan ampunkanlah segala dosa-dosa saya. Fa innaka ghafirun dzambin azimi. Sesungguhnya engkau ya Tuhanku, engkau yang memiliki semuanya atas kehendakku. Fa innaka ghafirun dzambin azimi. Sesungguhnya engkaulah yang dapat mengampuni daripada dosa aku yang besar dan azim. Kewajiban kita itu yang mana yang harus kita dahulukan? Nah, seandainya kita misalnya apa-apa ke keluarga kita dulu gitu, itu gimana tuh? Iya, emang harus seperti itu dulu, keluarga dulu. Tetap, karena di sini pun hakun jiwar, hakul Islam, hakul rahim. Ya udah jelas. Kita jelas ke itu dia keluarga kita dulu. Ya kan namanya keluarga kan darah, satu darah ibaratnya. Ya udah ke keluarga dulu. Udah ini kan keluarga tapi tetangga gitu ya, bukan orang lain yang jadi tetangga. Ya udah ke keluarga dulu, itu ke keluarga nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau itu sih nggak apa-apa, yang penting baik ke semua orang gitu aja ya, kurang lebih kayak gitu Bu. Iya, sama-sama. Oke, yang pertama tadi, seandaikan pohonnya di tanah orang, buahnya masuk ke kita. Nah, yang dari bagian mulai masuk ke tanah kita itu buahnya buah kita. Selesai ya? Buahnya buah kita. Cuma masa kita mau ngambil gitu aja? Kan tahu emang itu kan punya orang. Kalau secara hukum Islam emang buah yang masuk ke tanah orang itu berarti udah masuk
punya orang ya, walaupun pohonnya pohon kita atau pohon orang. Nih di sebagian kurang lebih di ujung-ujungnya tuh, apalagi buahnya pas lagi matang-matangnya kali di ujung tuh masuk ke tanah kita. Emang itu buah kita. Cuma seandainya kan kita udah tahu hukumnya nih, misalkan itu kan buah gue, itu kan buah kita, ambil aja. Lihat dulu kira-kira nimbulin madorot apa maslahat. Nah itu tadi, iya kan, kira-kira kalau ngambil ini bakal ribut apa enggak, walaupun tahu itu sebenarnya hak kita. Kira-kira lebih utama mana antara hak kita mengambil buah tersebut atau hak kita baik sama tetangga, kita akur sama tetangga, iya kan? Kayaknya bisa lebih diambil solusinya deh, tinggal obrolin sama tetangganya, iya kan? Pak, mohon maaf nih pohon, sambil bercanda aja kita iseng, Pak mohon maaf nih pohon nih udah masuk tanah gue nih, berarti hak gue dong mau gue ambil, kalau kagak mau potong. Nah sambil bercanda aja iseng, artinya kan soal akur. Ya bagaimana aja caranya kita yang tahu tetangga kita sifatnya kayak gimana, obrolin baik-baik. Ya, cuman yang kadang-kadang repot emang, kan manusia kan semuanya diciptakan dari tanah, iya kan? Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya buruk, ada yang buruk banget, misalkan ngikut-ngikutin Abu Jahal gitu ya, misalkan buruk banget sampai kayak gitu. Iya, nah kita khawatir tuh, jangan-jangan dia diciptain dari tanah sengketa lagi gitu. Ya, itu pertama tadi itu intermezzo aja Bu ya. Jadi kalau yang kedua tadi tentang fasilitas umum. Sekarang pertanyaan saya kembali lagi, di antara fasilitas umum ini udah sepakat itu fasilitas umum. Kalau fasilitas umum berarti bisa digunakan sama semuanya dong. Nah, kalau ada orang yang mau ngambil buah itu harus nanya sama semua orang yang ada di sini, gitu aja. Hukumnya memang seperti itu, kecuali ada yang dituakan, ada yang dipasrahkan. Semua orang yang di sini percaya dengan satu orang, misalkan Pak RT, ya, atau Pak RW. Nah, misalkan Pak RT, ya, misalkan Pak RT-nya begini, pokoknya di sini kalau ada yang mau apa-apa, nih izinnya ke Pak RT. Nah, berarti orang-orang semua yang di sini harus ikhlas berarti ya. Kalau semuanya udah sepakat nih, fasilitas umum ini kalau mempergunakannya harus izin sama RT, begitu. Berarti Pak RT punya hak di situ, memegang hak suara seluruh penduduk yang ada di klaster ini. Nah gitu kurang lebih, walaupun ini haknya emang bareng-bareng ya kan, namanya hak umum, fasilitas umum. Kalau mau ngambil buahnya ya izin sama satu orang semuanya, cuma ribet banget ya atu-atu kayak lebaran. Iya kan, ribet amat salaman atu-atu kayak lebaran. Makanya ada orang yang dipercayain satu buat megang satu suara. Nah kalau dia udah ngizinin silakan, begitu kurang lebih Pak. Ya ntar jangan-jangan kan kita yang megang suara, kita aja ngambil lah, nggak usah izin lagi dong. Yang nggak begitu juga, justru kalau yang megang suaranya kudu nyamperin atu-atu itu. Tapi sekarang kan nggak usah ngomong atu-atu nyamperin ke rumah, di grup WA bareng-bareng, Bu Ano matang gue pengen ngerujak kan gitu kali kadang-kadang. Ya kurang lebih begitu Bu ya. Jadi saya mohon maaf bila ada banyak kesalahan, pasti banyak kesalahan. Seandainya banyak kesalahan pun itu pribadi dari diri saya, dari kekurangan ilmu saya, dari kekurangan belajar saya, dari minimnya bacaan saya dan amalan saya. Tapi seandainya benar, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta doanya aja, semoga saya istiqomah. Amin. Semoga saya terus diberi kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari saat ini, apa yang kita kaji saat ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap terakhir apa? Untuk senantiasa ditambahkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha minni wal afu minkum. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.